Halo Sobat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastuti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Jika dalam Bincang-Bincang Ganesha biasanya kita membahas terkait dengan prestasi, program-program, dan berbagai kebijakan, pada Bincang Ganesha kali ini akan sedikit berbeda. Terlihat dari suasana ruangan yang berbeda ya, karena kita berkesempatan untuk lancong ke Fakultas Bahasa dan Seni yang merupakan salah satu fakultas di Universitas Pendidikan Ganesha yang memiliki berbagai pilihan program studi tentunya dengan kualitas yang nggak main-main. Dan di sini kita tidak akan ngobrolin atau berbincang terkait dengan kebijakan fakultas maupun program-program yang dimiliki oleh fakultas, melainkan kita ingin mengulik lebih dalam terkait dengan sosok pimpinan orang nomor 1 di Fakultas Bahasa dan Seni, dan kita ingin mengetahui kisah inspiratif dari kehidupan beliau. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dekan ya, Bapak Profesor Dr. Imade Sutama MPD. Halo Pak Dekan. Om Swastiastu. Salam harmoni. Salam harmoni. Gimana kabar hari ini Pak Dekan? Baik, sehat selalu ya, dan selalu murah senyum pastinya Pak Dekan. Oke, sebelumnya terima kasih sudah mau kita undang ya di tengah-tengah kesibukan pastinya. Oke, nah kita kan udah ngomong nih, kita nggak akan ngomongin kebijakan Pak Dekan ya, jadi santai aja gitu. Oke, nah sebelumnya pasti banyak sahabat Undiksa di luar sana yang penasaran tentang sosok Bapak sendiri. Kalau boleh tahu bagaimana kehidupan Bapak di masa lalu dan bagaimana keadaan keluarga, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Dekan. Baik, terima kasih. Saya lahir di Parangtegal Bud Gianyar. Oke, iya. Dari pasangan ayah seorang guru SD, tapi ibu adalah pedagang di pasar. Jadi saya dibesarkan di situ, paling tidak sampai lulus SMP ya. Nah, setelah itu merantau ke Denpasar, mengikuti pendidikan menengah atas di SPG Negeri Denpasar di tahun 1976 sampai 79. Setelah itu sempat off setahun karena masalah biaya kuliah sesungguhnya. Lalu baru mengikuti ujian ulang lagi di tahun 1980 di prodi yang sekarang saya jadi dosen di dalamnya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang waktu itu masih bernaung di bawah FKIP UNUD. Iya, oke. Jadi itu perjalanannya. Nah tadi kan disinggung terkait ayahnya Bapak sendiri itu guru SD. Apakah pekerjaan ayah saat itu yang menginspirasi Bapak ingin menjadi seorang pendidik seperti sekarang? Sesungguhnya ada faktor itu, ya. Jadi ketika belum sekolah, waktu itu tidak ada TK, jadi ketika belum sekolah di SD, kadang ketika rumah kosong, kan saya juga diajak ke sekolah ya. Jadi kadang ikut ke kelas bahkan gitu ya. Tapi ketika almarhum Bapak mengajar, saya biasanya sembunyi di bawah meja guru. Ya, jadi gitu. Tapi sudah ada perhatian terhadap kegiatan guru ya secara umum gitu ya, dan tampaknya memang itu mendorong ketertarikan untuk menekuni sekolah pendidikan guru ya. Tapi ada sisi lain sesungguhnya gitu ya. Di kampung saya itu kan kampung seni lukis sesungguhnya ya. Parangtegal itu adalah sentranya lukis tradisional dekoratif. Kami SD sudah menekuni tradisi melukis. Lalu ketika saya selesai SMP sudah dibuka seseri waktu itu Sekolah Seni Rupa Indonesia yang menjadi cikal bakalnya SMSR, entah SMK berapa sekarang di Sukawati gitu ya. Ibu sesungguhnya mendorong saya untuk ambil sekolah itu gitu ya. Tapi alasannya bukan akademis sesungguhnya. Lebih karena di masa kecil saya temperamental.
Oke. Jadi cepet naik pitam. Agak bandel lah bisa dibilang ya. Cepet marah Iya, sesungguhnya. cepet marah. Kalau itu aja cepet marah. Jadi ibu khawatir kalau merantau nanti bisa punya masalah dengan orang lain Iya. gitu ya. Jadi didorong untuk sekolah di situ gitu ya. Hanya karena saya waktu itu belum memiliki wawasan bahwa seni itu ilmu ternyata. Iya. Ya. Ya jawaban saya sederhana, ngengken masuk di itu, berdua ngamar gitu ya. Karena memang SD saya sudah menekuni tradisi melukis, ya. Bahkan SMP kelas 2 itu sudah bisa ikut pameran remaja mewakili SMP Negeri Ubud waktu itu di Art Center, dan lukisan saya laku gitu ya. Jadi merasa GR ya. Jadi sudah merasa bisa gitu ya. Padahal ternyata ilmu tentang seni rupa itu begitu banyak dan memang harus ditekuni sampai pendidikan tertinggi. Jadi itu faktor yang kemudian menjadikan saya memilih sekolah pendidikan guru. Oke, sekolah pendidikan guru. Karena udah merasa udah bisa gambar, ngapain lagi sekolah gitu ya. Oke, tadi juga Pak Dekan sempat nyinggung di awal Bapak sempat off setahun dulu. Nah, ini juga saya dengar kabar Bapak sempat ngalamin kejadian di mana Bapak udah persiapan mau berangkat ke Singaraja, tapi nggak jadi nih karena ingin daftar kuliah waktu itu. Gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Gini, kan selesai SPG Negeri Denpasar tahun 79. Jadi waktu itu sudah ikut tes sesungguhnya, ngambil pilihan prodi BP waktu itu. BK sekarang ya. Bimbingan penyuluhan, bimbingan konseling. Saya sudah lulus sesungguhnya. Sudah lulus gitu ya. Sudah janjian dengan teman-teman karena banyak teman SPG yang memang ngambil prodi itu karena banyak terkait dengan pelajaran di SPG ya. Nah, jadi sudah siap-siap untuk berangkat, jadi tas sudah dalam, pakaian sudah dalam tas, hanya karena waktu itu adalah persiapan Porseni Desa dan saya spesialisasinya di lari jarak jauh, pagi masih melakukan latihan, menunggu jam kita berjanji akan berangkat dengan teman-teman gitu ya, jadi seperti itu. Nah, pulang dari latihan lari, dipanggil bapak, dipikir mau dikasih bekal ya. Udah GR nih. Nah, ternyata diberitahu bahwa kondisi keuangan keluarga waktu itu belum memungkinkan untuk berangkat studi gitu ya. Jadi karena itu, waktu itu saya masih ada kakak yang kuliah juga di sini gitu ya. Jadi pilihan bapak waktu itu adalah kakak selesai, terus sementara saya pendidikannya ditunda gitu ya, ditunda. Jadi habis latihan lari, keringetan, waktu itu belum punya kamar mandi, jadi mandinya ke sungai. Ya, jadi saya mandi ke sungai, sedang mandi, ternyata saya lihat ibu saya ada di jalan setapak menuju sungai gitu. Tapi saya tidak menghiraukannya gitu, karena saya yakin waktu itu memang saya dipantau gitu ya. Beliau khawatir emosi kita nggak stabil, lalu mungkin akan mengambil tindakan macam-macam. Saya memahami itu gitu ya, tapi untungnya saya tidak sampai sejauh itu karena bisa memahami kondisi keluarga gitu ya. Kecewa ya gitu ya, tetapi tidak sampai sejauh yang ibu khawatirkan gitu ya. Jadi seperti itu. Iya, jadi mungkin kalau Bapak jadi daftar waktu itu kita nggak ketemu di FBS Pak ya? Nggak. Ya, di BK ya? Atau jadi guru BK. Iya benar, jadi guru BK jadinya. Nah, itu kan tadi perjalanan Bapak untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, sampai akhirnya di tahun 86 kalau nggak salah Bapak sudah lanjut S2 gitu ya? 88. 88 udah lanjut S2. Kalau boleh tahu apa yang memotivasi Bapak untuk mengejar pendidikan lagi untuk S2? Kan ya baik, sebelum ke situ ya. Iya. Sebelum ke situ, mungkin ini penting bagi orang lain gitu ya. Kan kita dalam keadaan agak frustrasi sebenarnya waktu itu ya. Lalu saya punya ijazah SPG, bagaimana kita menyibukkan diri? Saya mengabdi jadi guru SD, guru kelas waktu itu. Nah, kemudian saya juga melibatkan diri di kegiatan masyarakat, melanjutkan tradisi jadi pengurus Seketruno di Banjar, lalu ikut Sekegong. Jadi hampir tiap malam latihan di Banjar, sehingga waktu kita tersita, nggak sempat lagi memikirkan urusan studi yang nggak jadi itu gitu ya. Jadi nggak sempat lagi memikirkan itu. Nah, jadi tahun 1980,
ini mungkin menarik untuk disampaikan gitu ya, tentang ya sayangnya seorang ibu sesungguhnya. Ibu saya itu pedagang, buta huruf sesungguhnya, ya buta huruf. Beliau tidak bisa nulis, tapi kalau baca huruf balok yang gede-gede bisa, gitu. Karena beliau tahu setiap saya diajak urusan studi, saya cenderung jengkel akibat kegagalan itu, gitu ya. Beliau hati-hati menyampaikan. Suatu kali saya didekati, tolong baca-baca lagi bukunya. Ngapain baca buku, kan nggak sekolah. Gitu ya. Seperti itu. Enggak, maksudnya gini gitu. Nanti ibu ikut nanggung studimu katanya. Sebelumnya kan memang mengandalkan bapak. Sayangnya bapak memang tipe yang apa? Beliau itu nggak punya keberanian untuk seperti sekarang ambil kredit gitu ya. Jadi ibu kemudian ikut partisipasi. Ibu ikut nanggung nanti katanya. Ya. Akhirnya apa namanya, ya baca-baca buku lagi, ikut tes lagi, lalu ambil prodi apa gitu kan, itu pertanyaannya ya. Sebelum nanti ke situ ya, ambil prodi apa. Uang kita terbatas, kan kita berpikir setelah selesai cepat kerja ya. Pilih prodi apa nih biar peluang kerjanya tinggi gitu ya. Cari daftar pelajaran di SMA, ketemulah bahwa bahasa Indonesia pelajarannya paling banyak jamnya. Jadi itu alasan saya memilih prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bukan karena suka bahasa Indonesia gitu, bukan. Sejak awal berminat bahasa Indonesia, karena ketika di Sekolah Pendidikan Guru Negeri Denpasar, di seluruh mata pelajaran, nilai terjelek saya sepanjang saya jadi siswa adalah bahasa Indonesia gitu. Waduh, luar biasa. Jadi gitu. Jadi di kelas 1 waktu itu ya, sekarang kelas 9 ya. 10. Kelas 10. Pernah dapat bahasa Indonesia 5, jadi merah. Kemudian pada saat ujian di ijazah, nilai terendah juga adalah bahasa Indonesia gitu ya. Tapi mengapa pilih itu aja alasannya waktu itu. Jamnya paling banyak di sekolah, jadi peluang untuk diangkat lebih tinggi kan. Jadi seperti itu. Nah, jadilah mahasiswa PBSI waktu itu. Nggak tahu gimana ceritanya gitu ya. Semester pertama kok IP saya paling tinggi di antara teman-teman 42 mahasiswa satu angkatan waktu itu, dan nggak pernah dilampaui oleh mahasiswa lain sampai tamat gitu ya. Luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, itu sebabnya kemudian prestasi akademik kita menarik perhatian ya. Jadi karena terbaik pada zaman itu gitu ya. Kemudian di aktivitas juga saya paling menonjol, jadi kegiatan saya banyak sekali waktu mahasiswa S1. Jadilah saya direkomendasi memanfaatkan fasilitas beasiswa tunjangan ikatan dinas waktu itu. Jadi dapat fasilitas khusus, tidak usah tes. Karena memang hak penerima tunjangan ikatan dinas pada umumnya seperti itu. Banyak teman yang begitu gitu ya. Jadi saya difasilitasi oleh dekan waktu itu, almarhum Prof. Jaya Negara, untuk segera membuat lamaran setelah di yudisium ya. Nah, jadilah kemudian dalam waktu sekitar 3 bulan setelah diajukan, Januari 1986, April 1986 sudah datang anunya. Nah, persoalannya kemudian menuju ke pertanyaan Anda sekarang ya. Saya dipilih oleh senior waktu itu untuk jadi asisten beliau, yang notabene mata kuliahnya itu munculnya di semester tinggi gitu ya, Profesor Sumarsono. Nah, jadi beliau sangat disiplin dengan asisten. Jadi dalam waktu mungkin 6 bulan nggak boleh ngajar, duduk aja melihat beliau ngajar. Jadi kita diberi ngajar, kalau beliau tiba-tiba terima telepon, karena kan jarak ke kantor depan kan jauh. Ini tolong ajar sebentar. Gitu. Lama-lama mikir, ya apa bedanya saya dengan adik-adik mahasiswa yang notabene semester tinggi, jadi jarak dengan saya kan paling sekitar 1-2 tahun kan, gitu. Malu, ya, malu. Karena itulah kemudian memutuskan tahun 1988 ikut seleksi untuk ambil S2 di IKIP Malang waktu itu, gitu ya. Jadi latar belakangnya adalah karena malu saja gitu. Karena merasa ilmu kita nggak beda-beda jauh dengan mereka, aja dapat duluan sedikit aja kan, gitu.
masa dosen kayak gini gitu ya. Iya. Ya, kita tentu harus jauh lebih luas wawasan kita dengan mahasiswa kan, supaya percaya diri ya. Ya itu alasan saya mengapa kok 88 termasuk muda waktu itu, terus sudah pergi studi. Jadi seperti itu. Luar biasa, nggak terduga gitu. ya. Yang awalnya nilainya paling rendah dulu bahasa Indonesia, sampai akhirnya kuliah paling tinggi. Kalau bisa dibilang Pak Dekan ini strateginya main gitu ya, untuk memperkirakan di masa depan itu seperti apa yang bagus gitu ya. Nah lalu kan sekarang Bapak udah jadi guru besar juga, udah jadi profesor. Nah itu gimana? Apakah karena malu juga nih temen profesor, masuk profesor juga? Wah kalau ini lain lagi cerita. Kan jadi masuk S2 untuk ukuran waktu itu masih sangat muda. Iya. Selesainya juga begitu. Artinya termasuk dokter yang muda waktu itu gitu ya. Jadi di tempat saya kemudian menjadi di prodi saya maksudnya menjadi dokter keempat. Ya, setelah Profesor Suparman, Profesor Marsono, terus Profesor Sudiana, setelah itu saya, ya. Jadi seperti itu ya. Yeah. Jadi waktu itu umur 37 ya. Iya, memang. Ya, umur muda. 37, jadi sangat muda. Apalagi yang lain? Oke, itu ya berarti ya, yang makanya membuat Bapak akhirnya sampai. Oh iya, kemudian ke guru besar. Iya, ke guru besar. Ya, guru besar. Saya itu termasuk nggak seriusan urusan begitu dan apes gitu. Sudah nggak serius, apes lagi. Ya, jadi gitu. Beda dengan teman-teman. Teman-teman sangat sistematis mengembangkan karir akademiknya ya. Yeah. Jadi jabatan fungsional, pangkat gitu ya. Mereka mengadministrasikan karya prestasi mereka dengan sangat baik. Saya agak kurang hirau dengan yang begitu ya. Agak kurang hirau gitu ya. Jadi seperti itu sehingga ya itu gitu ya. Tambah lagi dengan apesnya itu. Yeah. Ya. Ya akhirnya untuk urusan itu saya sungguhnya tidak termasuk yang ambisius lancar ya. Tidak termasuk yang lancar ya. Contoh, kan waktu itu kami angkatan itu yang diangkat tahun 86 itu telat menerima pelatihan prajabatan. Ya. Jadi saya sudah diterima di Kimalang, belum dapat giliran pelatihan prajabatan. Udah pergi duluan gitu ya. Nah, jadi akhirnya urusan kenaikan jabatan berikutnya terbengkalai ya, terbengkalai. Sempat ketika naik ke 3B ya, ke 3B Unut Sudirman pindah ke Bukit. Nah, itu kan ada pemeriksaan cross fakultas. FKIP waktu itu diperiksa oleh dekan ekonomi. Ekonomi pindah ke Bukit. Jadi SK kenaikan jabatan saya lama sekali tidak datang ya. Ada satu teman masih di lingkungan prodi saya, Bu Sangi Putu Siriase, yang ya karena perhatiannya temannya nggak naik-naik pangkat gitu ya, nggak naik jabatan, iseng datang ke ekonomi lama gitu. Tahu-tahu berkas usul naik pangkat saya ke itu yang ke 3B ya, ketinggalan di bekas kampus ekonomi yang Jalan Indobogosoko itu, ditinggal ke Sudirman. Terhambat yang pertama gitu ya. Kemudian pulang S2 tahun 92. Waktu itu tidak ada orang lancar studi kayak sekarang ya. Pulang tahun 92, selesai S2, ngurus ke 3C. Terus 3C lagi nggak datang-datang ya, nggak datang-datang. Terus apa yang terjadi setelah setahun nunggu, berkasnya hilang. Waduh. Ya, berkasnya hilang. Ya. Zaman itu kan tidak serapi sekarang dokumentasi dan pengadministrasiannya ya. Jadi hilang, ngulang lagi membuatnya gitu ya, ngulang lagi membuatnya. Terus
akhirnya sampailah ke 3D, ya 3D. Lalu waktu itu saya dapat tugas menjadi koordinator tim evaluasi usulan penelitian. Karena kan masih jarang dokter waktu itu kan, itu. Malu ikut bikin proposal, padahal untuk ke 4A harus punya penelitian mandiri. Jadi nggak naik-naik lagi pangkatnya gitu ya. Jadi untuk punya teman Pak Gusti Ngurah Pujawan yang kirau dengan saya, yang sikapnya kayak gitu. Beliaulah yang bisik-bisik gitu ya. Tuh kayak tuang ibani gitu ya. Juara yang DN wak perlu gitu ya. Bener juga, akhirnya saya buat bisa ke 4A gitu ya. Nah, terkait dengan profesor, sungguhnya saya lama itu diledek teman-teman dan senior. Keren kadene paling malu no tamat dokter kayak jani konen profesor gitu ya. Karena banyak teman-teman yang strateginya bagus-bagus itu sudah lebih dulu ke profesor. Waktu itu kan salah satu strateginya adalah jangan buru-buru sekolah gitu ya. Urus naik pangkat dulu, setelah sampai ke lektor kepala 4A baru studi, sehingga selesai studi udah lagi satu tahap langsung ke guru besar gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, saya nggak seperti itu. Jadi, tapi punya pikiran, sudah pelan-pelan aja, penting bekerja, nanti kan ada catatan prestasinya ya, pada akhirnya tuh akan sampai gitu. Semoga nggak lebih dari usia 50 bisa profesor gitu ya. Jadi gitu. Ya akhirnya benar gitu ya. Jadi SK guru besar saya datang pada bulan April tahun 2010. Jadi persis pada bulan ulang tahun ke-50 saya gitu ya. Aduh, hadiah berarti Pak ya? Iya, itu hadiah yang sangat berharga gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti panjang ya perjalanannya Pak ya? Jatuh bangunnya ya? Panjang dan lambat sebenarnya. Artinya ini yang tidak perlu ditiru oleh adik-adik yang sekarang gitu ya. Itu kurang bagus lah gitu ya. Tapi kemampuan Bapak untuk memperhitungkan satu hal di masa yang akan datang gitu ya, untuk milih prodi apa yang bagus, prospeknya ke depan, itu luar biasa Pak. Itu yang kayaknya nggak semua orang punya dan bisa gitu ya. Itu hitung-hitungan bodoh-bodohan sebetulnya. Tapi akhirnya luar biasa hasilnya gitu ya. Nah, kemudian saya dengar juga saat sudah menjadi dosen ada sepeda yang setia menemani Bapak untuk ke kampus. Nah, gimana tuh Pak? Apakah sepedanya sampai sekarang masih ada Pak? Oh, itu gini ceritanya. Ini sesungguhnya sepeda yang saya bawa ketika masih mahasiswa sesungguhnya. Jadi waktu itu kan angkutan di kota itu adalah mikrolet, ya. Jadi kalau kita punya uang untuk sewa mikrolet, ya bagus. Atau dalam jumlah yang sangat terbatas, ada mahasiswa yang bawa sepeda motor. Kalau zaman itu bawa sepeda motor itu gengsinya tinggi, ya. Gengsinya tinggi. Nah, bagi orang seperti saya yang kosnya agak jauh dikit ukuran zaman itu di Jalan Gajah Mada, nyewa mikrolet uangnya agak akan cukup, gitu ya. Akhirnya berpikir, kenapa nggak bawa sepeda aja ke sini, gitu ya. Akhirnya bawa sepeda, dan ternyata satu-satunya mahasiswa yang bawa sepeda, gitu ya. Jadi orang mudah mengenali ini. Si Sutamu ini ada di kampus apa enggak? Tinggal cari sepedanya aja gitu ya. Jadi seperti itu. Dan itu kemudian termasuk menjadi kenangan yang menarik gitu ya. Karena itu juga saya pakai ketika ngurusi kegiatan kemahasiswaan. Di tahun 1983 saya dipercaya oleh Ketua BM waktu itu untuk jadi Ketua Bidang Minat Bakat. Jadi ngurusi kegiatan itu kemana pakai sepeda, termasuk lapangan poli, ngurusi pertandingan, latihan menabuh ke waktu itu di Sasana Budaya ya, punyanya Listibia Buleleng, goongnya. Jadi bawa sepeda gitu ya, bawa sepeda. Nah, sepeda itu masih terbawa ketika sudah diangkat jadi dosen tahun 1986. Sehingga kalau dulu dikenali oleh sesama mahasiswa bahwa saya ada, setelah itu dikenali oleh mahasiswa murid bahwa
pas Dosennya utama ada di ada. kampus gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, berarti luar biasa ya sejarah sepedanya itu ya, sebagai saksi lah bisa dibilang juga perjuangan Bapak selama menempuh pendidikan dan sampai akhirnya jadi dosen. Nah, sosok yang mungkin perlu sahabat Undiksa ketahui dari Pak Dekan ini juga mempunyai sikap yang objektif terhadap suatu hal. Agak serius nih sekarang sedikit, Pak. Nah, itu yang membuat sosok Pak Dekan ini juga disegani. Nah, menurut Bapak sendiri seberapa penting sikap objektif itu? Gini, hidup itu kan perlu tatanan ya. Iya. Dan tatanan ini sudah ada sesungguhnya. Tinggal kita ikuti aja supaya semua berjalan baik-baik dan damai gitu ya. Iya. Begitu kita mulai belajar melanggar, ya kacau lah gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, karena itu gitu ya. Kita semua memang harus ikut aturan yang sudah disepakati gitu ya. Benar. Jadi seperti itu. Oke, harus Ya. ikut aturan gitu dan juga bersikap objektif. Nah, ada satu bocoran juga katanya kalau Bapak punya hobi shopping. Bener nggak sih, Pak? Ketahuan sekarang gitu ya. Mungkin lebih tepatnya hobi cari diskon. Oke, hobi nyari diskon. Berarti ini beda ya. Ibunya suka juga nyari diskon? Enggak. Dia ngandalkan saya malah. Oke, Iya. ya memang harus saling melengkapi. Jadi ini kan lagi-lagi alasannya adalah punya niat untuk punya barang bagus, tapi uangnya terbatas gitu kan? Oke. Uangnya terbatas gitu. Akhirnya saya belajar banyak ini tentang diskon yang orang kadang nggak percaya gitu ya. Kadang orang nggak percaya. Jadi seperti itu. Padahal tentang diskon itu memang itu kan strategi pemasaran sebenarnya. Dan bagi tempat-tempat belanja yang bonafit itu bukan main-main gitu ya. Bahkan pernah dikaji di sebuah majalah gitu ya tentang diskon ini gitu, termasuk bagaimana strategi memanfaatkannya gitu. Orang itu kan musiman sesungguhnya. Ya, musiman pada sepengetahuan saya gitu ya. Ini berbagi ini ya, berbagi wawasan tentang diskon ini ya. Padahal dalam setahun 2 kali ya. Tengah tahun sekitar libur tahun ajaran dan akhir tahun ya. Jadi seperti itu. Karena kita suka main memang ke tempat-tempat belanja, apal betul kita dengan harganya, dan karena itu kita yakin juga bahwa itu diskon beneran gitu. Oke, luar biasa. Jadi saya pernah beli sepatu yang bermerek itu diskonnya 80% di Bandung. Sekarang sepatunya masih kuat sekali gitu ya, dan enak dipakai. Jadi mestinya 1 juta, bayarnya cuma 200.000 gitu ya. Luar biasa ya. Jadi seperti itu ya. Karena memang buat saya penjelasannya logis gitu. Kapan misalnya barang di diskon? Ya antara lain ketika waktu di gudangnya sudah agak lama, sehingga perlu dikeluarkan segera, harus diganti dengan barang baru, atau nomornya udah agak lengkap. Gitu. Biasanya begitu. Saya tahu itu penjelasan pelayan. Ini kok mereknya sama, kok ini diskon ini enggak gitu ya? Ini Pak, ukurannya enggak lengkap. Yang ini Pak, stok yang datang bulan ini bulan ini, yang bulan belakangan pasti lebih kecil diskonnya. Biasanya ibu-ibu yang suka mempunyai diskonan ini. Jadi alasannya sesungguhnya adalah berhemat gitu ya. Pingin punya barang bagus, uangnya terbatas. Nah itulah salah satu cara gitu ya. Dan itu kan sekarang malah bagi kota-kota tertentu itu sudah menjadi hal yang biasa. Menjadi musim. Anggaplah misalnya Surabaya ada super sale ya. Itu pasti dalam rangka ulang tahunnya Kota Madya Surabaya. Jakarta misalnya ada Jakarta Great Sale, pasti antara Juni Juli gitu ya. Jadi untuk bagi wawasan ya teman-teman, kalau mau cari diskon ya gitulah caranya gitu ya. Nah ini taktik juga nih, pintar ya berarti Bapaknya. Oke, nah terakhir mungkin Pak, terkait dengan tadi kan Bapak sudah banyak ya menceritakan masa kecil, latar belakangan perjuangan Bapak menempuh pendidikan, meskipun antara niat nggak niat sebenarnya tadi Bapak menceritakannya. Nah mungkin bisa Bapak berikan motivasi nih untuk mahasiswa atau sahabat Undiksa yang sedang menyaksikan tayangan ini agar bisa sukses berkarir, terutama soal kuliah, biar ke kampus tuh datang benar-benar untuk kuliah, bukan untuk cuma bawa laptop, main game, atau download yang lain-lain gitu. Ya, simpulan saya adalah kerja keras saja, Pak. Ya, kerja keras. Jadi kalau mau sukses tidak ada pilihan lagi. Ya, memang kadang-kadang orang membawa kelahirannya ya untuk berhasil
mungkin dengan tidak begitu sulit ya, dengan mudah. Tapi perlu diyakini bahwa kapan kita bekerja pasti akan ada hasilnya gitu ya. Sama juga dengan di kampus, fokuskan diri kita untuk bekerja sebaik-baiknya untuk lembaga kita gitu ya. Orang lain kan nggak abai dengan yang begitu gitu ya. Jadi capailah sesuatu dengan kerja keras, bukan dengan cara yang lain-lain gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Iya, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita tanyakan, tapi karena kita tahu Pak Dekan juga punya kesibukan lain ya setelah ini, maka mungkin nanti di lain kesempatan kita ulik-ulik lagi. Saya siap. Gitu. Ya. Iya, terima kasih. Dan semoga kisah yang tadi Pak Dekan bagikan itu juga menjadi inspirasi juga ya bagi sahabat Undiksa di luar sana, bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkan suatu hal, bukan dengan cara yang lain gitu ya. Nah, untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini, terima kasih. Jangan lupa di-share jika Anda rasa tayangan ini bermanfaat. Untuk yang belum men-subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, jangan lupa di-subscribe dulu, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru yang akan kami upload. Dan jika ada saran masukan ataupun pertanyaan, mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan satu hal yang akan tidak bosan saya ingatkan untuk selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastuti, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh